Jihan Novita. Saudara, persaingan menuju pemilihan presiden 2024 mulai memanas. Setelah sejumlah partai politik mendeklarasikan bakal calon presiden, kini partai politik mulai melabuhkan diri untuk berkoalisi dengan salah satu bakal calon presiden. Ketiga bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, dan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan beradu kekuatan. Saudara, dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa calon presiden yang diusung partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan kursi minimal 20% kursi atau 25% dari suara sah secara nasional. Saat ini kursi di parlemen terdapat 575 kursi. Jika menghitung minimal 20% dari jumlah kursi, maka capres harus mengantongi dukungan sebanyak 115 kursi di DPR RI. Dan yang terbaru, saudara, Partai Golkar dan PAN melabuhkan kaki mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini menjadikan koalisi besar yang mengusung Prabowo. Sebelumnya, baru PKB saja yang sudah memastikan bergabung dengan Gerindra. Dan kini, total partai yang mengusung Prabowo yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan PKB. Nah, ini dia saudara hitung-hitungan dukungan untuk mengusung Prabowo maju dalam Pilpres 2024. Dari hasil partai koalisi, Gerindra memiliki 128 kursi, Golkar memiliki 85 kursi, PKB 58 kursi, dan PAN ada 44 kursi. Total, Prabowo memiliki 265 kursi dukungan atau sekitar 46,09%. Kita akan menganggap bahwa semua partai yang sekarang dalam koalisi politik ini, kerjasama politik ini adalah sahabat, saudara yang satu bagian cawapres. Kita sudah sepakat bahwa kita akan terus berdiskusi, musyawarah untuk mencari calon yang terbaik yang bisa diterima oleh keempat partai ini. Saudara, sedangkan untuk bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Kedua partai ini resmi berkoalisi sejak 30 April 2023 lalu. Di parlemen, saudara, PDI memiliki 128 kursi dan P3 memiliki 19 kursi. Total, Ganjar mendapat dukungan dari 147 kursi DPR. Dan meski partai besar dengan jumlah kursi banyak tak merapat ke PDI, Ganjar justru menanggapi dengan santai. Kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja. Saudara, jika membahas terkait dukungan atau mendukung, Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan maju di Pilpres 2024. Namun Nasdem tak sendiri. Nasdem menggandeng PKS dan Demokrat untuk mengusung mantan Menteri Pendidikan tersebut. Nah, ini untuk baca pres Anies Baswedan yang diusung oleh 3 partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan juga PKS.
Mereka mendukung Anies dan menamakan diri sebagai Koalisi Perubahan untuk Persatuan dari hasil partai koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Nasdem memiliki 59 kursi, Demokrat 54 kursi, dan juga PKS ada 50 kursi. Koalisi ini total memiliki sebanyak 163 kursi atau 28,35%. Meski tak didukung partai besar lainnya, Anies tetap santai dengan koalisi yang ada saat ini. Pengalaman di Jakarta hanya berdua. Tapi apa yang terjadi? Saya memberikan pilihannya dengan mempertimbangkan banyak faktor. Karena itu kami sampaikan selamat pada Partai Golkar, PAN yang sudah memutuskan untuk bergabung koalisi. Saudara, persaingan bakal calon presiden ini sangat menarik. Lembaga Survei Indonesia atau LSI melakukan survei terbaru dan LSI merilis sejauh ini baca pres Ganjar Pranowo sebesar 39,7%, kemudian disusul baca pres Prabowo Subianto 38,3% dan baca pres Anies Baswedan 14,9%. Kita kerucutkan menjadi 3. Ini yang selalu disinggung oleh Bang Andre. Prabowo sementara unggul 3,6%, 2,6%. Ya. 3,6%. Ya, selisihnya 3,6%. Udah cukup bagus, tapi belum mencapai 2 kali margin of error, Bang Andre. Belum sampai 6%. Jadi secara absolut unggul, tapi secara statistik sama. Saudara, tak hanya LSI yang mengeluarkan survei, Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC juga mengeluarkan rilis. Namun dalam survei SMRC ini lebih fokus terhadap efek dukungan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2024. Hasilnya 40,6% publik menilai Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, 28,3% mendukung Prabowo Subianto, dan 11,9% mendukung Anies Baswedan. Jarak yang 4% ini, Mas Saidiman, penting untuk disampaikan bahwa itu jarak yang tidak signifikan secara statistik. Karena apa? Karena margin of error-nya sendiri 3,3%, membutuhkan 2 kali dari margin of error, lebih dari 2 kali margin of error untuk dikatakan bahwa selisih antara 2 calon itu signifikan. Jadi kalau jaraknya hanya 4% begini, yang lebih tepat ya untuk dikatakan, disampaikan, atau disimpulkan bahwa ya kedua calon ini atau kedua bakal calon ini elektabilitas seimbang. Saudara, meski sudah mendeklarasikan diri menjadi baca pres, Prabowo masih belum mengumumkan siapa bacawa presnya. Sejumlah nama dikaitkan bakal menjadi pendampingnya, yakni Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, hingga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya Prabowo, saudara Ganjar Pranowo juga masih belum mengumumkan siapa yang akan mendampinginya maju dalam Pilpres 2024. Sejumlah nama dikait-kaitkan menjadi bacawa pres Ganjar, yakni Erick Thohir, Sandiaga Uno, Yeni Wahid, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, hingga Andika Perkasa. Saudara, ketiga baca pres ini benar-benar masih merahasiakan siapa bakal cawapres yang mendampingi mereka. Ada sejumlah nama yang dikaitkan menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini, yakni Agus Harimurti Yudhoyono, Susi Pujiastuti, Yeni Wahid, hingga Khofifah Indar Parawansa. Saudara, meski koalisi Pilpres sudah mulai terbentuk, kekuatan koalisi tidak selamanya berbanding lurus dengan kemenangan di pemilihan presiden. Berkaca dari Pilpres di tahun 2014, tak banyak partai besar yang mengusung Joko Widodo saat itu. Namun mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta tersebut justru menang di Pilpres
dan menjadi presiden. Kini semua bergantung terhadap kinerja tokoh capres-cawapres serta mesin politik untuk perang gagasan serta visi dan misi agar bisa meyakinkan para pemilih. Dan saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lainnya. Di antaranya, kian memburuknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Presiden Jokowi usulkan opsi work from home bagi para pekerja untuk mengurangi polusi udara. Tetaplah di Kompas TV.